Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kemarin saya tak datang ya, bulan lalu saya ke Jakarta ya. Nah, alhamdulillah libur sekali cincailah ya kan. Alhamdulillah kita ketemu hari ini. Kita akan membahas bab selanjutnya yang tadi kita sepakati, yaitu kita membahas bab talak. Ibu-ibu, ini kajian ini penting, nanti sampaikan kepada anak menantunya, terutama yang laki-laki ya. Sampaikan kepada anak menantunya, terutama yang laki-laki, tentang materi bab talak ini. Kenapa? Karena kita harus ngerti nih, bab talak dan masa idah, talak 1, talak 2, dan talak 3. Ya, yang selama ini belum ngerti tapi suaminya udah meninggal, diangkat pena bagi yang tak tahu sampai dia tahu. Oke? Kita bahas ibu-ibu ya. Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dalam agama Islam ada yang namanya talak. Talak itu adalah ucapan pisah dari seorang suami kepada seorang istri. Nah, jadi ucapan pisah secara lisan dari seorang suami kepada seorang istri. Nah, talak itu hanya terjadi dalam beberapa hal. Yang pertama, kalau suaminya yang ngomong talak. Yang kedua adalah kalau istrinya yang menggugat. Misalnya nih, suami tak menafkahi istri setahun 2 tahun, istrinya tak ikhlas, maka dia boleh menggugat. Kemudian yang ketiga ada yang namanya talak karena kematian, iya dong. Dan kemudian karena salah satunya murtad, itu jatuh talak. Nah, yang ingin kita bahas adalah yang poin pertama saja, tentang talak yang diucapkan oleh seorang suami kepada seorang istri. Kita mulai ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Talak itu ada 2. Yang pertama ada namanya talak sorih. Apa namanya? Talak sorih. Talak sorih itu adalah talak yang langsung ada ucapan talaknya. Contoh, ku talak kau, ku ceraikan kau, ku talak kau, ku talak 1 engkau, ku talak 2 engkau. Jadi maknanya sorih, ada kalimat talaknya, maka itu jatuh talak. Oke, apa tadi yang pertama? Talak sorry, ku talak kau, ku ceraikan kau, itu namanya talak sorry. Tapi ada yang kedua, yang saya ngeri itu bukan talak sorry. Yang kita ngeri itu adalah talak kinayah. Apa namanya? Talak kinayah. Apa itu talak kinayah? Talak kinayah itu adalah talak yang menggunakan bahasa tidak langsung atau bahasa sindiran, itu jatuh talak. Contoh, kalau laki-laki yang ngomong, ku antarkan kau ke rumah orang tuamu, aku tak mau lagi sama kau, you, me, and kau pergi ajalah keluar rumah. Atau di teleponnya teman ibu, fulan, bilang sama istriku aku tak mau lagi sama dia. Atau di teleponnya orang tua ibu, pak jemput anak bapak, aku tak mau lagi sama dia. Atau dibilangnya sama teman ibu, bilang sama teman kau itu kita putus ajalah.
atau dia cuman chat ibu, udah lama kita masing-masing aja lah, itu jatuh talak, namanya talak kinayah. Apa namanya? Talak kinayah. Talak kinayah ini adalah talak yang diucapkan oleh laki-laki kepada istrinya yang mengandung unsur pisah tetapi dengan bahasa sindiran. Dalam agama kita jatuh talak. Nah, ada yang bilang, Ustazah, kalau lagi emosi nggak jatuh talak. Menurut ulama madhab, lagi emosi jatuh talak. Karena faktanya tidak ada orang yang lagi liburan menjatuhkan talak untuk istrinya. Tetap dia lagi emosi. Makanya hati-hati kalau emosi. Sampaikan kepada menantu ibu, sampaikan kepada anak ibu laki-laki bahwa dia tetap jatuh talak. Oke, kita pahami dulu. Talak satu adalah talak yang pertama adalah talak sorry, talak yang jelas. Ku ceraikan kau, ku talak engkau. Oke? Yang itu oke lah, kita paham. Nah, yang kita ngeri itu yang nomor dua. Itu namanya talak kinayah. Talak kinayah adalah talak yang dilakukan atau diucapkan dari seorang suami kepada istrinya itu dengan bahasa yang tidak langsung. Yang tadi ya, you, me, and. Kita pulang aja lah, kita masing-masing aja lah. Nah, itu talak. Tapi kalau ancaman tidak talak ya. Contoh, kalau kau masih kayak gitu, ku talak kau. Itu tidak talak. Kalau kau kayak gitu juga, ku usir kau. Itu juga tidak talak. Atau tidak termasuk talak dalam tekanan. Itu nggak masuk talak. Ya, misalnya seorang mertua menyuruh seorang anaknya untuk menceraikan istrinya. Terpaksa dalam tekanan. Itu tidak jatuh talak. Oke, clear? Paham sampai sini? Nah, yuk kita lanjut. Misalnya ada dua orang yang menikah, laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan ini dia menikahlah. Karena masih awal-awal menikah, kaulah bulan, kaulah bintang. Ya kan? Jalan-jalanlah dia liburan ke Ngarai Siano. Ngarai Siano? Dah boleh. Ada. Jalanlah dia ke Ngarai Siano. Kaulah bulan, kaulah bintang. Lalu kemudian dia menjalinlah hubungan rumah tangga. Rupanya setahun menikah terjadi percekcokan dan perkelahian. Lalu kemudian istrinya bilang, udahlah bang, kau antarkan aja aku ke rumah orang tuaku bang. Apa kata suaminya? Oke besti. Jatuh nggak talak tuh? Jatuh talak nggak? Jauh nggak? Udahlah bang, kau antarkan aja aku ke rumah orang tuaku bang. Oke, wantarkan sekarang. Jatuh talak? Jatuh? Jatuh talak kinayah. Iya dong. Paham nih? Tapi suaminya bilang oke. Oke. Atau pergi aja lah kau sendiri. Gak mau kau antar, pulangnya kau sendiri sana. Jatuh talak kinayah, Bu. Maksud saya, istri-istri jangan memancing suaminya untuk ngomong talak. Terus istrinya bilang gini, urus surat ke pengadilan bang. Urus bang surat ke pengadilan. Pergi aja lah kau sendiri. Pergilah kau, nanti aku tanda tangan. Itu jatuh talak. Namanya talak kinayah. Atau misalnya ketika mereka bersatu lalu terjadi perkelahian. Lalu kemudian si suaminya bilang, ku ceraikan kau. Itu jatuh talak. Talak apa yang kata-kata cerai? Talak apa? Talak sharih. Kalau talak kinayah itu yang enggak langsung. Ya. Udahlah, pergi aja lah kau sana. Aku tak mau lagi sama kau. Kita pisah aja lah. Itu jatuh talak. Namanya talak kinayah. Oke? Nah, terjadilah talak. Nah, talak itu ada masa idahnya. Berapa masa idahnya? Kalau masih talak satu, masa idahnya 3 bulan. Atau 3 kali suci. Selama 3 bulan, mereka masih bisa rujuk lagi. Katakan kayak gini, pagi diantar ke rumah orang tua, besok kangen jemput lagi boleh. Sekarang diusir istri, rupanya takutnya hilang, jemput lu lihat boleh. Ya, kemudian kita bertengkar sekarang, dia pulang ke rumah orang tuanya, lalu kita tak tahan, kita jemput lagi, boleh. Itu adalah namanya masa idah.
yaitu rujuk dalam masa idah. Jadi kalau baru terjadi satu kali, masa idahnya 3 bulan. Dalam masa idah itu mereka boleh rujuk lagi, mereka boleh ketemu lagi tanpa harus nikah ulang. Nah, definisi masa idah ini adalah untuk wanita. Selama 3 bulan dalam masa idah itu, si perempuan tidak boleh dekat dengan laki-laki lain. Tidak boleh menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain. Boleh bekerja, boleh jualan lontong kalau jualan lontong, boleh datang ke kantor kalau PNS. Tetapi yang tidak boleh itu adalah menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain. Karena dalam masa idah 3 bulan sebelum dia rujuk dengan suaminya, dia tidak boleh nikah dengan orang lain. Kalau dia nikah dengan orang lain, maka nikahnya tidak sah karena nikah dalam masa idah. Kalau nikahnya dengan orang lain tidak sah, maka nanti lahir anak, maka anaknya itu anak dari hasil pernikahan yang tidak sah. Nanti anaknya itu tidak boleh dinikahkan oleh bapaknya. Kalau dinikahkan juga oleh bapaknya, maka nikah anaknya tidak sah lagi. Dan kalau nikahnya tidak sah lagi, dia berzina lagi. Paham atau bingung? Paham atau bingung? Jadi ada orang yang baru ditalak hari ini, lalu kemudian seminggu setelah itu dia nikah dengan orang lain. Itu ngadi-ngadi namanya itu, tidak boleh. Nikah dalam masa idah itu enggak boleh. Nah, kemudian dalam masa idah, perempuan itu boleh saja dia keluar rumah, bukan enggak boleh. Ada pula yang bilang perempuan enggak boleh keluar rumah dalam masa idah. Cemana kalau dia PNS? Tidak ada cuti idah untuk PNS. Kalau ada mantap kali. Ya kan? jadi dalam 3 bulan si perempuan ini tidak boleh nikah dengan orang lain. Kalau dia nikah maka dia nikahnya tidak sah. Dan dalam 3 bulan ini mereka boleh rujuk tanpa ada kalimat rujuk. Rujuk aja gitu aja nggak apa-apa. Kutalak kau, rupanya menyesal malam baik-baikan lagi. Boleh. Yang penting waktunya 3 bulan. Paham atau bingung? Paham atau bingung? Dan dalam 3 bulan ini mereka tidak si perempuan tidak boleh menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain. Oke? Nah, gimana kalau setelah 3 bulan ternyata dia nggak baik-baikan, marah-marahan, tetap cerai-ceraian, mereka nggak mau balik. Ibu ada anak ibu yang diceraikan oleh suaminya, lalu pulang ke rumah ibu. Di rumah ibu lah lebih dari 3 bulan. Setelah lebih dari 3 bulan, mereka pengen rujuk lagi. Setelah lebih dari 3 bulan, mereka pengen rujuk lagi, gitu ya. Mereka pengen rujuk lagi. Boleh? Boleh? Boleh, tapi harus nikah ulang. Oke, nikahnya gimana? Nikah lagi kayak nikah zaman dahulu. Ya, ada laki-laki wanita, ada wali, ada saksi, ada mas kawin, ada ijab kabul. Tapi enggak usah undang saya. Nikah aja lah dalam rumah. Undang Pak Ustadz nikah. Tapi mas kawinnya jangan minta Fortuner pula. Mas kawin dengan bismillah, mahar bismillah, cukup. Nah, jadi kalau talak 1 dalam 3 bulan boleh rujuk. Setelah dalam 3 bulan perempuan tidak boleh nikah dengan orang lain. Dalam 3 bulan kalau mau rujuk boleh. Setelah 3 bulan kalau mau rujuk harus nikah ulang. Ya, panggillah mama bapaknya, ketemulah dengan wali-walinya, adalah ijab kabulnya, adalah mahasnya, ada maharnya, ya, dan harus nikah ulang. Lalu gimana Ustazah? Kalau setelah talak 1 masa idah 3 bulan, atau misalnya dia baikan setelah 7 bulan misalnya, ditalaknya istrinya, setelah 7 bulan dia baru bayaan, harusnya kan nikah ulang, betul? Tapi dia nggak nikah, dia rujuk langsung, maka dia berzina seumur hidupnya. Paham atau bingung? Nah, gitu. Yuk kita ulang. Talak tadi ada berapa? 2. Talak apa aja? Sharih dan kinayah. Talak 1 masa iddah berapa? Dalam 3 bulan boleh perempuan nikah dengan orang lain? Tidak. Boleh rujuk dengan suaminya? Boleh. Setelah 3 bulan kalau mau rujuk caranya gimana? Nikah ulang. Tapi setelah 3 bulan sebelum suaminya minta rujuk, lalu kemudian istrinya ini nikah dengan orang lain setelah 3 bulan, boleh?
Setelah 3 bulan istrinya ini nikah dengan orang lain, boleh? Boleh. Itulah talak 1. Jadi bilang sama suami-suaminya, bilang sama anak-anaknya, hei laki-laki, jangan kalian banyak mengucapkan talak sama wanita, karena laki-laki dalam mulutnya ada hukum. Hati-hati, dalam lisan ini ada hukum. Contoh, orang murtad tuh pakai lisan, orang masuk Islam pakai syahadat, pakai lisan. Betul? Talak itu pakai lisan. Orang murtad pakai lisan, orang masuk Islam itu pakai lisan. Talak itu akan cuma sekedar kata-kata. Dalam kata-kata ada hukum. Orang masuk Islam cuma bisa dengan kata-kata. Kalau dia bisu boleh dengan tulisan, tetapi harus dengan lisan. Ya, jadi bukan akan cuman kata-kata, enggak bisa. Kata-kata itu tetap adalah bagian dari ada hukum di sana. Oke? Nah, itu talak 1. Kemudian talak 2. Jadi kan tadi pura-puranya dia udah damai, Bu ya. Udah damai lagi. Ya, kaulah bulan, kaulah bintang, santai. Rupanya 2 tahun setelah itu ribut lagi. Oh, nampaknya kau tak cocok sama aku. Iyalah, aku juga merasa tak cocok sama engkau. Udahlah, kita pisah aja lah, kata suaminya. Jatuh talak? Jatuh. Talak berapa? Talak berapa? Talak 2. Kalau sudah 2 kali berarti talak 2. Oke. Nah, ketika talak 2 tadi persis kayak talak 1. Makanya talak 1 dan talak 2 ini mirip. Makanya namanya talak roja'i. Apa namanya? Talak roja'i. Talak yang bisa rujuk. Roja'i. Talak yang bisa rujuk. Jadi talak 1 itu sama dengan talak 2. Talak 1 itu sama dengan talak 2. Dalam masa idah, setelah diceraikan, maka masa idahnya 3 bulan. Dalam masa idah mereka boleh rujuk. Kalau dalam masa idah perempuan tidak boleh nikah dengan orang lain. Kalau perempuan nikah dengan orang lain maka dia berzina. Dan setelah 3 bulan maka kalau mau rujuk harus nikah ulang. Kalau tak nikah ulang maka dia berzina seumur hidupnya. Katakan sebelum talak dia punya anak 2 kandung. Lalu terjadi talak 2. Lalu setelah talak 2 dia tak bai'an sampai habis masa idahnya 7 bulan. Bulan ke-7 dia rujuk. Maka anak ketiga, keempat, kelima, kalau dia perempuan tidak boleh dinikahkan oleh bapaknya karena dia adalah anak hasil zina, rujuk, tak pakai nikah setelah habis masa idah. Paham? Jadi zina itu macam-macam, Mak. Satu, zina laki-laki dengan perempuan yang gadis, itu zina. Yang kedua, zina adalah perselingkuhan, itu zina muhsan. Kalau yang gadis dan lajang namanya zina ghairu muhsan. Tapi kalau dia sudah punya pasangan namanya zina muhsan. Itu zina juga toh? Yang ketiga termasuk adalah zina adalah ketika dia rujuk tanpa mematuhi aturan Islam. Dia udah pisah misalnya setahun udah talak, lalu kemudian dia tidak rujuk, maka itu juga zina. Zina dengan suami aslinya tapi rujuknya tidak dengan syariat. Oke? Kemudian yang keempat termasuk zina kalau si perempuan dalam masa idah dia menikah dengan orang lain. Paham? Kok tegang betul? Jadi zina tuh banyak. Gadis bujang zina, selingkuh zina. Dalam masa idah nikah perempuan tuh dengan orang lain. Di Pekanbaru sekarang gagah-gagah banyak kayak gitu. Cerai dia sama suaminya 2 minggu baru dibuktikannya, aku bisa cari yang baru kok tanpa kamu selebeu. Nikah dia. Aku bisa membuktikan kalau aku bisa dapat yang lebih baik daripada kamu. Dibuktikan 3 minggu baru. Anda bisa? Anda bisa, zina itu. Atau misalnya dia boleh nikah dengan orang lain, atau misalnya termasuk zina adalah dia rujuk tapi tidak pakai nikah padahal masa idahnya udah habis. Lah, paham? Nah, terus gimana nih Ustazah? Nih pura-puranya nih ada kejadian Ustazah misalnya, ada kejadian Ustazah, katakan talak 2, anak saya atau siapa saya terserah lah yang mana ya. Nanti dia udah pulang ke rumah, setelah 3 bulan dia baru rujuk Ustazah, tapi lupa kami menikahkannya kemarin Ustazah. Kami nggak ngerti ini Ustazah.
saran saya nikahkan ulang. Nikahkan aja, putus mata rantainya. Dan dari dia rujuk tadi, ada lahir anak nggak sampai dia nikah ulang? Kalau lahir anak, nanti anak tadi jangan dinikahkan oleh bapaknya. Nikahkanlah dengan wali hakim. Paham? Oke. Selanjutnya, baiklah dia, damai dia. Kaulah bulan, kaulah bintang. Aku tak bisa hidup tanpamu. Rupanya berkelahi lagi. Terjadi lagi. Ku ceraikan kau. Ya. Oke. Aku ceraikan juga engkau. Jatuh talak? Talak berapa? Talak 3. Ya. Talak 3. Si perempuan ini masa iddahnya habis. Maksudnya gini. Kalau si suami ini mau rujuk dengan wanitanya, dengan istrinya, si perempuan ini harus nikah dulu dengan laki-laki lain. Bahasa Arabnya dia harus ada muhallilnya, harus ada yang menghalalkannya, ya. Maka kalau laki-laki udah mentalak istrinya 3 kali, maka dia harus mengizinkan, dia harus mengikhlaskan si istrinya ini menikah dengan orang lain dulu. Setelah menikah, tunggu tidur dulu dengan orang lain. Setelah tidur, cek hamil atau tidak. Setelah hamil, tunggu lahir anak. Setelah lahir anak, tunggu diceraikan. Kalau nggak diceraikan, nggak jadi balik. Gimana caranya balik? Bang, ceraikan laku bang. Apa kau? Yang pertama lebih mantap bang. Kan nggak mungkin juga. Jadi banyak yang masuk ke DM saya, Ustazah, saya udah talak istri saya 3 kali berturut-turut dalam keadaan saya udah dengar ceramah Ustazah. Jadi dia udah dengar ceramah saya, udah ngerti dia, lalu kemudian dia talak istrinya. Ya kan? Kita mengajarkan biar ndak talak, hanya diamalkannya talak itu tak balik-balik netizen. Ustazah, saya udah dengar ceramah saya Ustazah tentang talak gitu. Saya udah paham tentang talak. Tapi saya memang betul-betul emosi saja. Ya, bahwa saya talaklah istri saya karena saya merasa tidak bisa lagi sama dia. Saya talak baik-baik, pisah baik-baik. Oh, ini mantap pula nih. Saya kan pisah baik-baik. Talak 1, setelah beberapa waktu talak 2, setelah talak 3 gitu. Mungkin tak apalah kejadiannya. Saya awalnya jawab, Pak, ceramah saya tentang talak bukan talaknya yang diamalkan, Pak. Ceramah tentang talak itu biar Bapak tak mentalak istri Bapak. Jangan terbalik-balik. Lain yang kita maksud, lain yang dikerjakan. Akhirnya apa pertanyaannya? Pertanyaannya, Ustazah, cemana ini? Apanya yang cemana? Ternyata saya masih suka dengan istri saya. Terus mau gimana? Ada nggak cara lain, Ustazah? Saya tidak mau dia nikah dengan orang lain. Jawabannya nggak ada. Nggak ada exit door-nya, jalan keluarnya nggak ada. Maka si laki-laki harus membiarkan istrinya menikah dengan orang lain. Ustazah, boleh nggak istri saya itu menikahnya sandiwara saja, atau nikah kontrak saja, atau kawin mut'ah saja, atau kawin mut'ah saja? Maka jawabannya adalah tidak bisa. Kawin mut'ah itu nikah kontrak. Bang, nikah yuk. Ngapa gitu? Aku mau balik dengan yang pertama, bang. Kita nikah aja lah dulu, bang, 2 hari. Setelah itu ceraikan aku, biar aku bisa balik dengan yang pertama, bang. Oke, deal. Itu nggak boleh. Nikahnya harus dengan kesadaran, harus dengan keinginan. Oke? Nah, jadi kalau talak 3, si perempuan tidak nikah dulu dengan orang lain, langsung rujuk dengan suaminya, apa jadinya? Pintar anak mama, zina jadinya. Jadi talak itu cuma terjadi karena itu. Kadang-kadang ada pertanyaan, Ustazah, suami saya tinggalnya di kapal, ya, suka kerja di kapal, udah 2 tahun tidak ada kabar, hilang sinyal, ya, maka saya tidak berkabar dengan dia udah 6 bulan dan 1 tahun. Apakah jatuh talak? Jawabannya adalah jatuh enggak? Dia pergi naik kapal gitu, nggak ada sinyal dan 6 bulan 8 bulan. Kan di laut nggak ada sinyal. Jatuh talak nggak? Maka tidak jatuh talak. Hilang tidak jatuh talak. Kan talak cuman karena 4 tadi. Laki-laki yang menjatuhkan, perempuan yang menggugat, murtad atau meninggal. Maka seandainya dia pergi gitu aja,
lalu kemudian kita masih tahan menunggu, tunggulah sampai si abang pulang. Tapi kalau nggak tahan, udah 2 tahun, 3 tahun pengen nikah lagi, harus menggugat dengan mengurus surat perceraian ke pengadilan. Maka masuk dia poin nomor 2. Nggak bisa nikah-nikah aja. Kenapa ibu nikah lagi? Suami aku tadi mana-mana hilang di laut. Nah, ibu nikah tanpa ibu gugat, tanpa ada surat cerai, itu nggak bisa. Ada kejadian macam itu. Kenapa ibu nikah lagi? Suami aku tadi mana-mana tak nampak batang hidungnya. Di mana dia kerja? Di laut. Udah dimakan paus saja. Udah urus lu surat cerainya. Kan udah jatuh talak saja, udah lama dia hilang, nggak bisa. Udah lama dia hilang tidak jatuh talak, makanya perempuan kalau mau harus mengajukan gugatan ke pengadilan. Kalau dia nikah itu juga dikiranya udah dimakan paus, lalu tahu-tahu dia nikah dengan orang baru, 2 suaminya. Mantap tuh sakti mandraguna. Nggak bisa seperti itu, iya kan? Atau kasus-kasus seperti ini, perempuan si suami tidak menafkahi istri, tidak menafkahi terus, ya lahir batin misalnya gitu ya. Apakah jatuh talak? Coba baca lagi sigot nikah dalam surat nikah tuh. Nikah tuh baca suratnya. Nggak baca calik aja boleh dong. Buka surat nikah tuh. La haula wala quwata illa billah. Ini ciri-ciri nikah ini main gas tanpa buka buku nih. Tengoklah buku nikah tuh, jangan berfoto-foto aja, tengok isinya apa. Apa sigot nikah? Jika seorang suami tidak menafkahi istrinya, iya kan? Beberapa bulan, 3 sampai 6 bulan berturut-turut. Apa jadinya? Kalau istri tidak ridho, kan gitu kan? Maka istri boleh mengajukan gugatan. Kalau istri nggak ridho, kalau istri ridho jatuh talak nggak? Enggak. Kalau istri nggak ridho, kalau istrinya nggak ridho, coba jawab. Kalau istri ridho jatuh talak nggak? Kalau istri tidak ridho, tidak jatuh sampai dia mengajukan gugatan. Nggak bisa. Suami aku nggak menafkahi. Oh iya, terus aku nikah aja lah sama yang baru, lebih gagah nampaknya. Dasarmu apa? Dasarku adalah buku nikah. Jika suami tidak menafkahi berbulan-bulan, maka perempuan boleh bercerai. Berarti udah cerai? Enggak, harus gugat dulu ke pengadilan, baru kemudian dia boleh nikah dengan orang lain. Makanya kenapa nikah siri itu dibolehkan tapi tidak dianjurkan? Kenapa nikah siri itu dibolehkan tapi tidak dianjurkan? Kenapa nikah siri itu dibolehkan tapi tak dianjurkan? Ada pertanyaan kemarin menarik. Saya mau nikah siri dengan seorang laki-laki, tapi saya tahu dia tidak baik Ustazah. Cemana itu Ustazah? Jadi dia mau nikah siri dengan orang, lalu dia tahu bahwa orang ini tak baik, tapi dia pengen nikah aja. Saran saya jangan. Kenapa? Nikah siri itu nikahnya gampang, cerainya susah. Coba misalnya ibu nikah siri dengan laki-laki, tahu-tahu ibu nggak suka sama dia, ternyata dia jahat, ternyata dia menggunting dalam lipatan, pagar makan tanaman, udang di baling bakwan, buaya darat dan laut, sungai serta samudra, ya kan? Pokoknya dia tidak baik. Wah, ibu pengen pisah, gimana caranya? Ibu mana bisa ngomong talak, enggak jatuh talak ibu. Perempuan nggak bisa menalak. Maka perempuan itu hanya bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. Sekarang macam mana ibu mengajukan gugatan ke pengadilan? Suratnya aja nggak ada, betul? Maka harus buat surat dulu, baru bisa menggugat cerai. Atau tunggu dan berdoalah semoga suaminya ngucapin talak. Kalau suaminya pintar nggak diucap-ucapnya, digantungnya saya nggak tali. Anda diucap-ucapkannya gimana coba? Ceraikan aku bang, tolong bang, nggak bisa. Perempuan tuh harus mengajukan gugatan, hakim yang akan menjatuhkan. Perempuan nggak bisa. Nah itu makanya nikah siri itu dibolehkan tapi tidak dianjurkan. Terutama di zaman sekarang yang ya kayak gitulah ya kan. Nah sedangkan resmi aja kadang-kadang masih banyak problem. Oke? Bilang sama anak menantunya yang laki-laki, anak laki-lakiku, hati-hati nanti dengan istrimu. Kau ngomong cerai, jatuh talak. Kau ngomong cerai 2 kali, jatuh talak 2. Kau ngomong cerai 3 kali, jatuh talak 3. Dan kau harus mengikhlaskan istrimu nikah dengan orang lain.
Kalau tidak, engkau tak bisa kembali dengan istrimu. Kenapa Islam cuma sekeras ini? Karena Islam ingin menjaga keutuhan rumah tangga. Intinya, perceraian itu sesuatu yang dibolehkan. Walaupun tidak Allah sukai, boleh berpisah. Dengan syarat ketika pernikahan itu sudah tidak lagi mendatangkan kepada ibadah, maka dia boleh berpisah supaya ibadah lebih nyaman. Nikah itu kan tujuannya untuk ibadah, betul? Tapi kalau sudah lagi tidak mendatangkan ibadah, suami tak menafkahi, istri tidak melayani, suami selingkuh, istri memaki-maki, dimaafkan, selingkuh lagi, tidak menafkahi, akhirnya ibu tidak melayani. Berapa itu dosanya? Sudah lagi tidak bisa mendatangkan ibadah ini rumah tangga, maka dia pengen berpisah. Dengan catatan, usahakan setelah berpisah, maka dia harus lebih taat lagi dibandingkan dia berdua. Jadi selagi masih bisa mendatangkan kepada ibadah, pertahankanlah pernikahan itu. Tapi sudah mendatangkan dan melemahkan iman, maka boleh dipisahkan. Agama Islam itu agama yang manusiawi, tidak sama dengan agama lain. Kalau agama Nasrani tak boleh, sekali seumur hidup. Mau apapun bentuknya, mau sekarang bentuknya Doraemon, besok bentuknya Nobita, udah nikmati aja lah satu itu. Ya, tapi kalau Islam itu agama manusiawi. Walaupun Allah tak suka, maka dia dibolehkan. Standarnya bukan nafsu syahwat. Standarnya adalah jika pernikahan itu mendatangkan kepada ibadah, pertahankan. Tapi kalau tidak mendatangkan kepada ibadah, maka boleh mencari jalan untuk mendatangkan ibadah dengan cara yang berbeda. Oke? Nah, demikian. Ini bukan rekomendasi untuk talak ya, bukan ya. Nah, ya, tafadhol. Kalau langsung talak 3, ulama berbeda pendapat, dan jumhur ulama bilang talak 3 sekali ucap termasuk talak 1. Talak 1 masih, kalau baru 1 kali. Oke? Tapi, nah ini menarik nih pertanyaannya. Tapi, kalau talaknya 1 kali nih, ku talak kau, jatuh masa idah berapa lama? 3 bulan. Jadi perempuan dalam masa idah tolong banyak diam. Jangan banyak kali ngomong. Ajak-ajak berantem lagi dalam 3 bulan, ribut lagi. Nanti dia ngomong lagi, udahlah kita kan udah bisa, udah nggak cocok kita, masing-masing aja lah, kata suaminya. Jatuh talak 2 dalam masa idah. Nanti dipancing-pancing lagi suaminya. Antarkanlah aku ke rumah bapakku. Kan udah aku antarkan ke rumah orang tuamu. Aku tak mau lagi sama kau. Jangan harap aku balik lagi. Jatuh ketiga kalinya. Jika diucapkan 3 kali berturut-turut dalam masa idah, itu jatuh talak 3. Oke, clear? Oke? Nah, seperti itu ya, tujuannya sampaikan kepada anak menantunya supaya lebih berhati-hati dalam lisan, karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semoga bermanfaat. Al-haziniyah al-Fatihah. Bismillah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan